Broken Wall yang akan kita lihat. First pick dari tim Liquid. Bandnya udah menuju ke arah Guinevere dan juga Fanny. Nih masih sama bandnya ya. Dan Chushin-nya ditutup. Chushin. Chushin. Leomordnya dilepaskan, mau diadu. Karena mungkin trade-nya nggak mau ya kalau misalkan Leomord Chushin gitu yang di-trade. If-nya juga ditutup. Leomord first pick kah? Ditawarin nih Marcel yang ternyata tadi di game kedua nggak diambil. Tapi berarti untuk Alter Ego mereka bisa juga bawa ke Suyo atau Friendrin ya kalau Leomordnya diambil. Bisa. Nah, Makanya kan, beda kan? Langsung first pick untuk tim Liquid ID dari Leomord. dan langsung Kalea, wah cepet banget sih. Mereka udah baca pastinya ini first pick bakal Leomord gitu. Nah, Kalea Yusunshin main pick off. Damage-nya udah pasti cukup ya kalau kita ngomongin soal Kalea. Yang penting follow up-nya ada. Selama follow up-nya ada bisa jadi maksimal nantinya. Dan kemungkinan ini juga masih mempertahankan fleksibilitasnya ya untuk Kisunshin-nya. Bisa di jungle atau tetap akan ada di tangan dari Arvi. Masih dirahasiakan. Masih dirahasiakan karena emang masih belum kelihatan nih untuk follow up damage-nya dari Kalea. Tapi harusnya di gold lane gak sih? Kayaknya lebih aman. Tetap biarin fleksibel dulu sih kayaknya. Iya. Karena balik lagi ya kalau emang nanti harus buru-buru ambil Suyo, setidaknya Suyonya kah yang akan dijadikan Sky Pierce-nya atau jangan-jangan nih Shunshin-nya yang bakal dikasih untuk memegang Sky Pierce-nya. Puvius dulu. Karena tadi udah sempat di-ban ya Puvius-nya dari Aran. Cetian. Ini karena kalau misalkan Kalea Tsunami Slam nanti bisa di-cancel follow up-nya dengan menggunakan Fury of the Phoenix Ya. dari Lilia. Salah satu jawaban untuk hero-hero pejalan kaki ya. Iya. Lilia. Landingnya juga udah pasti nggak bakal yang kalah banget karena Lilia juga sama-sama bisa clear dari wave yang jaraknya cukup jauh. Ya. Oke. Tapi setelah Lilia dan Cetian ya dari kedua belah mid laner udah kelihatan. Harit ditutup. Bot lane-nya sama-sama belum kelihatan kalau asumsinya nih Shunshin-nya masih fleksibel. Tadi 2 game Kyo pakai Cloud ya. Mau geser lagi kah? Harusnya udah tutup sih. Malah kalau misalkan emang mau bawa Cloud berarti trio mid-nya harus bener-bener bisa kayak tadi game pertama. Dimana dia ngimbangin banget temponya Alter Ego. Alter Ego-nya yang kegulung. Dan Alter Ego jadi ke bawah sama gameplaynya tim Liquid ID. Oke. Sora, Khalid. Ini Khalid berarti Leoni bakal pakai hero lain lagi nih ya. Kita udah tunjukkan tadi ya, Khalid dan Cetian ini bener-bener combo yang sangat dinamis sekali. Ya. Dia bisa langsung Raging Sandstorm, terus abis itu ditutup dengan adanya Fury of the Phoenix. Oke. Hero-nya Nino yang wah banyak sih sebenarnya untuk inisiasi. Ya buat XP kan. Sora juga bisa. Sora lagi boleh, tapi ya sekali lagi ya kalau kita ngomongin soal bagaimana Sora. Udah ada Cetian, udah ada Puvius, boleh sih sebenarnya Sora pick. Elis yang ditutup. Ya. Tapi ya kita akan lihat. Karena biar tetap fleksibel kan buat Shunshin-nya ya. Buka Iya. dulu EXP-nya yang minimal juga sekarang butuh badan buat Alter Ego. Dengan bawakan karena Romer pick off dan ya lapu-lapu ternyata. Lapu-lapu. Sebenarnya actually Terizla masih ada kan. Oke. Actually Terizla masih ada, Lapu masih ada, Sora masih ada. Optionnya banyak. Nino memilih yang ada di tengah-tengah sana lapu-lapu. Mas dengan Cloud untuk Kyo. Tim Liquid ID 3 game. Dengan Marksman, Kyo membawakan Cloud. Blazing Duet akan jadi kuncinya nanti. Dan Purify tentunya agar tidak terganggu dengan adanya Tsunami Slam atau bahkan Tidal Strike. Oke, tapi untuk Gatot Kaca kah? Tapi Marcelnya tetap diambil di second phase bahkan. Oke. Untuk lagi-lagi ya bermain dengan counter play. Karena nanti Kaleanya Tsunami Slam, Marcelnya bisa tutup belakang. Ini bisa jadi perfect line up yang ingin diberikan sama tim Liquid. Sehingga nantinya Puvius dan Cetiannya udah tinggal follow aja. Kalau emang nanti Kaleanya open initiate. Oke. Tapi Shunshin kayaknya di gold lane gak sih ini? Atau tetap di jungle? Ini dia. Alter Ego. Kadang mereka tiba-tiba bawa Brody kan biar damage-nya cukup. Atau jangan-jangan ada Beatrix. Seperti yang kita udah singgung berkali-kali. Berkali-kali, tapi belum tersummon sama sekali ya. Iya, belum tersamen nih. Padahal udah ada Kaleanya nih. Oke. Karena tapi ini dia. Yusunshin juga bisa untuk bawa Sky Pierce. Damage-nya juga cukup, tapi ternyata Clean! Wow.
Minggu lalu sempat dibawakan juga di MPL Philippine Clean dengan kehadiran dari Onyx Philippines. Savero Savero yang bawain ya waktu itu ya. Ya. Laning kuat banget sih jujur. menang dengan jarak. Dan ini dari dulu ya, matchup Clean Cloud. Kalau ngomongin poke damage udah pasti Clean bakal ngeganggu banget. Dan itu dia, setelah tadi game 1, game 2 dikasih expanding river, berantem mulu Prof. Di game yang ketiga kayaknya agak diredam nih sama map kita nih. Itu dia. Broken Wall. Ya wes, teman-teman semuanya. Game yang ketiga entah akan menjadi milik siapa lagi. Namun untuk sekarang, sekali lagi, MPL ID Season 17! Wih, mahal. Oke, tapi ini dia untuk menjadi match point untuk keduanya plus akan menjadi game terakhir di leg pertama. Ini dia. Sebelumnya nanti kita bakal match ketiga ini di hari ini udah masuk leg 2. Udah masuk leg 2 tentunya akan semakin lebih intens. Karena udah setengah perjalanan dari MPL ID Season 17. Dan sekarang laning. Pondasi terbaik untuk kedua tim. Untuk bisa menyeimbangkan nantinya pertemuan mereka di objektif menit kedua Turtle. Wah, ini udah rusuh banget ya dari pagi-pagi loh. Lilia clear cepat. Richel ngepok dari jauh. Ya, dan dibantu dengan heal up ya dari Alek. Jangan lupakan juga bahwa ada Kalea di sana. Ada efek support yang bisa diberikan. Lito langsung digas duluan juga sama Yasuke. Ya, dan juga Purify hanya ada di Kyo ya ternyata untuk tim Liquid. Berarti targeting dari Alek ini lumayan banyak opsinya. Itu dia. Dan bahkan Richel sekalipun ya, tapi jangan lupa masih ada. Itu dia. Oke. Sebentar, Shieldnya. hampir Masih loh ada. dari Cel. Yap. Hampir dan bahkan Celestial Robe-nya nggak trigger ya. Yep, hampir saja tadi masih sempat untuk bisa menahan terlebih dahulu. Masih aman. Belum ada first blood juga terjadi untuk keduanya. Tapi ya ini dia Yisun Shin dengan Emblem Marksman. Kedua jungler, Emblem Marksman, Adaptive Penetration. Tambahan yang baik tentunya untuk bisa memberikan pengurangan terhadap physical defense-nya. Sehingga nanti damage yang diberikan akan semakin lebih pasti. Di bagian top lane, Weapon Master, Arvi. Dia mau damage yang lebih pasti aja nih. Kalau udah Blade of Despair, damage akan semakin lebih berasa. Oke. Tapi dengan adanya sneaky peeky ini, di area rerumputan akan menuju ke arah mana nantinya untuk keduanya. Karena kembali lagi, perebutan ini bakal sangat-sangat bisa dilakukan oleh terutama Kevin yang membawakan ke arah Liomon. Oke. 3 player seperti ya dari tim Liquid ID. 4 kayaknya sudah mulai berkumpul di area bawah. Leoni pun harus mundur dulu mencari ruang lain. Ya udah level 4 buat Aran dan Richel bersamaan. Team fight. Oke, dan itu dia Prefector yang udah langsung dikeluarkan. Bahkan sekarang Fury of the Phoenix. Yasuke-nya down. Menjadi korban pertama. Bahkan sekarang ada lompatan dari Aran. Tapi Aranja juga membantu rekan-rekannya untuk bisa membawa Nino bersama dengan dirinya. Oke, Leoni menjadi orang terdepan. Ada Richel pula melihat dari kejauhan. Namun sekarang Leoni pun down. Wow. Jual beli serangan dan Belum berakhir. belum. Tapi Hampir aja. Alek kabur. Cuman itu ternyata damage yang cukup besar tadi disumbangin sama Richel juga. Wah, 2 trade 2, tapi keuntungannya di sini Kevin tidak tumbang dari tim Liquid ID. Yasuke tumbang. Dan Yasuke masih berada di level yang keempat. Start Turtle langsung diambil oleh tim Liquid. Yasuke dapatkan purple buff, dapatkan level 5. Tapi lihat zone out-nya dari member TLID. Gak main-main diberikan dan harusnya free Turtle. Yap, dan sekarang turtle-nya berhasil diamankan. Pertempuran akan pecah, Prefector udah terlihat. Sementara sekarang Nino masih berjuang untuk bisa menyelamatkan diri yang bisa kena bertahan. Tidak, karena ada 3 player tepat di belakang yang guna untuk bisa mendapatkan point kill. Iya karena Aran juga damage lumayan kerasa. Plus tadi Leoni megangin ke arah 2 pemain yang lain dari Alter Ego. Ya, Golden Hour ternyata menutup 2 backup untuk Nino sehingga Alter Ego udah punya jawaban. Dan sekarang Alek Purify. membanting tapi masih ada Purify. Ya, trigger ya untuk Kyo-nya juga. Dia bakal reset aja di bagian top lane. No spell. Dipoto. Dan ini dia gangguan dari Leoni ya, dengan adanya Golden Hour. Jadi kalau misalkan mau nge-backup Nino, dimana Nino-nya digas duluan, udah pasti nggak bakal ada backupnya. Karena dia tutup semua jalurnya dengan adanya Golden Hour. Oke. Dan walaupun memang secara laning harusnya untuk Cloud agak tertekan ya ketemu sama Clean. Cuman sekarang levelnya udah mulai catch up juga nih. Gak se-under di game kedua tadi. Yap. Oke, pertempuran akan terjadi. Dan demi Alek bisakah dirinya selamat dan tidak. Berhasil diamankan oleh tim Liquid ID. Naik kuda bener ya. Ini kuda menjadi kuncian juga damage-nya besar sekali.
Plus dia bisa ngejar. Dan first item priority langsung menuju ke arah War Axe yang sudah selesai. Ya, hybrid lifesteal tentunya akan membuat nantinya Kevin mulai dari basic attack atau bahkan mungkin dari skill shotnya. Akan memberikan heal up pelan-pelan. Sementara lihat Leo nih, screeningnya jauh sekali. Sampai depan. Dengan tujuan untuk mendapatkan informasi di mana Yasuke berada agar Yasuke tidak tiba-tiba level 15. Minimal dicari infonya dulu ya. Cari info dulu, level berapa nih? Diajak team fight gak? Ya. Juga dari decisionnya untuk nanti di next objektif, itu bakal lebih terlihat. Karena buat Alter Ego sekarang, Alek, Tsunami Slam-nya masih belum diaktifkan lagi nih. Semenjak tadi Kyo trigger dari Purify, tapi sekarang Purify-nya udah ready lagi. Iya, Talo Strike tadi mau udah loncat balik lagi. Gak jadi, soalnya udah mundur kan buat Kyo-nya. Ya, Main safe banget. Leoni nyari customer tuh. Bang, foto bang. Bang. A, Gak foto ada, Bang. A. Loh, itu para yang lain? Aran, sendirian saja Aran. Dikejar habis-habisan tapi masih selamat Arannya. Yap. Wow, what? Leoni, mendadak kita tidak melihat apa yang terjadi. Ada Golden Hour tadi yang sudah langsung dipop up pula. Bahkan sekarang ada satu bantingan yang sudah langsung dilakukan. Fury of the Phoenix, tertangnya berhasil diamankan oleh Kevin. Dan sekarang serangan balasan dimiliki oleh tim Liquid ID. Kevin yang tertinggal sendiri, tapi Kevin masih cukup kuat. Bahkan sekarang Hijume. Plexusnya dikeluarkan, Hijume selamat. Itu serem banget sih. Ada Fury of the Phoenix plus Blazing Duet. Ya kombonya connect banget dan Aran survive. Iya. Jadi nggak rugi banget untuk tim Liquid ID, hanya kehilangan tadi Leoni dan juga Golden Hour dalam team fight Turtle. Dan sekarang dua Turtle dipegang sama tim Liquid ID. Mereka juga dapetin point kill yang sepadan. Karena Alek lagi-lagi jadi targetnya di sini. Nino juga nggak bisa berbuat banyak karena Brave Fighters-nya tadi selesai. Karena dia engage juga duluan di bawah ketika Aran muncul. Hijume. Wah, dihantam lagi dong. Oke. Hijume menjadi korban. Wow. Luar biasa pergerakan Kevin dan juga Leoni Drichel. Semoga berhenti sampai situ. Oke, sementara sekarang Kevin yang mundur sedikit. Ada flicker terdengar, sementara sekarang terjebak Leoni. Yap. Tapi ada resource juga yang tadi terpancing ya untuk Tsunami Slam. Dari Alek. Memang backup yang dilakukan oleh Alter Ego tadi lumayan cepat. Menghindari adanya tabrakan lagi. Tadi invade karena purple buff yang diinginkan oleh Kevin. Ya menghindari kerugian yang lebih dalam ya. Karena balik lagi seenggaknya ada trade, walaupun trade-nya adalah roamer tukar mid laner daripada nggak ada sama sekali. Kalau kita lihat dari replay tadi ya, itu benar-benar reaction yang cepat banget. Sekian detik, apalagi dengan adanya Golden Hour, yang dimana membuat Yasuke jadi tertahan sedikit. Dan lihat, Tsunami Slam ke Aran, tapi Arannya survive. Ya karena sekarang ada pertempuran kembali, tapi besar. Ada serangan dilakukan itu dia Golden Hour. Sudah terlihat Hijume ada di bagian belakang. Hijume dengan Plexusnya. Sementara sekarang Leoni malah menjadi korban dari Arby. Arby mendapatkan satu poin kill. Kevin yang tertinggal. Kevin yang berhasil diamankan. Dan sementara Drichel jadi ajar habis-habisan. Tapi penyelamatan dari Aran. Satu yang terakhir Drichelnya selamat. What? Iya, backup dari Aran tadi Dark Wave yang akhirnya ngebuat dari Nino tidak bisa mengejar lagi karena Drichel. Wow. 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 Sebuah kombinasi antara Aran dan juga Drichel tadi loh. Wah, Aran datang dan merubah segalanya tadi. Ya, itu dia, Itu kalau backup. Nino punya flicker beda cerita ya tapi. Ya balik lagi kan, flickernya udah digunakan dari awal, dia Brave Fighters loncat ke depan untuk menutup dari Drichelnya, biar nggak ada backup. Dan ini dia, zone out dari Nino yang menjadi winning condition juga sehingga Yasuke bisa mengambil arah Turtle. Yap, dan berantem lagi. Sibuk ya. Sibuk dunia. Ya, Sibuk tapi banget. untungnya purple buff-nya bisa diambil sama Kevin. Yap. Masih aman tapi ya akhirnya ini ngebuat dari goldnya tarik-tarikan juga dan equal berarti ya. Bahkan keuntungan sekarang lagi dipegang sama Alter Ego. Mereka udah ngancurin outer middle turret dan top turretnya. Ya tapi kalau kita lihat ya Ul ya, ini perbandingan goldnya nggak lebih dari 1000 dari tadi. Tim Liquid unggul 1000, Alter Ego unggul 1000. Nextnya udah pasti Lord Fight-nya. Apalagi metode pick off, Alter Ego bakal ngegas duluan. Yap. Leoni selamat. Kepleset. 3 player loh kelihatan tadi di area tersebut. Sementara sekarang coba lihat apa yang akan terjadi. Satu bandingan tercipta. Bahkan Fury of the Phoenix. Alek menjadi korban di area belakang. Dan sekarang coba lihat Hijume-nya flicker udah langsung dikeluarkan menjadi korban pula. 2 player. Satu jadi dalam, satu Golden Hour. Bahkan untuk sekarang coba lihat Aran menjadi orang terdepan guna untuk bisa mendapatkan lagi pergerakan Yasuke. Tapi Yasuke-nya masih ada terasa dan membuat dirinya selamat. Sementara sekarang Nino masih saja membuat beberapa player miliki oleh tim Liquid ID terhambat. Wah itu gerakan kombinasi yang mengerikan lagi-lagi. Fury of the Phoenix X Blazing Duet. Lagi dan lagi ya. Lagi-lagi ngebuat dari gold yang seperti pegang sama Alter Ego yang gak terlalu jauh juga sebenarnya. Tapi Wah cair ini dapat lagi. untung lagi. Nah makanya kan tarik-tarikan goldnya nggak bakal lebih dari 1000. Ini close game. Kalau kita lihat dari keduanya emang benar-benar lagi dalam keadaan yang sangat stabil sekali. Dan we know this by GoPay. Ini menjadi debut clean di MPL ID Season 17 setelah terakhir kali digunakan 204 hari yang lalu oleh Eman di MPL ID Season 16 regular season.
pada saat BTR kalah lawan tim Liquid ID. Terakhir kali ya. Terakhir kali. Terakhir kali dipakainya sama Eman terakhir kita lihat. Yang pernah pakai mah banyak. Iya, apalagi dengan skin Ya, Soul Vessel. Soul Vessel. Itu ya. dia. Oke, tapi ya kembali lagi untuk bagaimana inisiasi-inisiasi yang akan dilakukan oleh Alex. Cuman react yang dilakukan sama tim Liquid ID juga serem banget sih. Itu Arannya bener-bener megangin belakang-belakangnya juga. Dan Leoni tipikal yang berani banget buat trade nyawanya dia. Ya itu tadi kan kalau kita lihat kan emang Golden Hour-nya dibuang, ya udah dibuang. Yang penting ada trade. Dan trade-nya sepadan kayak mungkin targetnya Hijume, mungkin targetnya Alex atau bahkan Nino yang sering kali dimakan duluan. Yep, mau nggak mau sekarang Nino sendirian tertinggal. Nah, aman lagi keadaan. Sama-sama nggak mau kehilangan tempo, makanya mereka coba buat poke terlebih dahulu. Ketika Lord udah show bagian bottom lane, slow push, bukan slow push, semuanya bahkan di-clear oleh Aldrigo di bagian top lane. Mereka dapetin turret di bagian top lane, keuntungan untuk Aldrigo. Oke, Richel udah punya Lightning Truncheon sekarang juga dan Trinity attack speed dari Kyo sudah selesai. Oke, 3 assist, akankah bertambah? Karena buat sekarang Nino udah dapetin posisi juga. Yep. Sementara ada Black Shoes tadi yang sudah ke-trigger. Dan itu dia Fury of the Phoenix. Hijume pun menjadi korban, bahkan sekarang Alexa. Army mau kemana? Army pun langsung hilang. Sementara sekarang Nino Brefactor sudah bisa dipop up. Berusaha untuk bisa menyelamatkan diri, berusaha untuk bisa memenangkan diri. Tapi cengkraman 4 player dimiliki oleh tim Liquid ID. Hampir saja. Dan mereka masih ingin lebih. Kyo-nya mencoba untuk bisa mengejar. Namun untuk sekarang coba lihat Leoni di belakang bergantian. Belum bisa menumpangkan Karanino. Oh, lagi-lagi ya, team fight yang dimenangkan oleh tim Liquid akan mereka convert lagi menjadi keuntungan yang lain. Lord mereka kantongi. Wah, gokil tim Liquid ID, Prof. Itu dia, tim Liquid ID. Combo yang kita obrolin. Ada Golden Hour, ada Fury of the Phoenix, ada Blazing Duet. Dan Yazuke hanya mengambil trade yang paling dekat, itu adalah Purple Buff. Trade yang paling aman. Dan apakah akan ada trap dulu dari Alter Ego? Sebelum Lordnya nanti akan mencapai high ground dari base mereka. Karena kalau kita ngomongin item, Brute Force ada di tangan dari Kevin. Tough Boots juga. Efek pengurangan sisinya akan sangat baik sekali untuk Leomord. Yap. Dan biasanya kalau kita ngelihat clean, rata-rata ada yang pakai Sky Piercers juga ya. Ya. Cuman di sini nggak, dia mencari lagi nih. Nah, karena Weapon Master dia mau Blade Ya. of Despair. BOD. Dia mau damage yang pasti dan ini dia Blade of Despair-nya baru jadi dari Harvey. Udah jadi ya. Tapi apakah akan ada kesempatan dia untuk bisa delivering damage nih? Nah itu dia, selama nanti untuk arahnya bisa dipegangin dan ada fight back yang sepadan, harusnya Harvey bakal tetap bisa ngedeal damage. Yang penting selama Hijume-nya nggak kena pick off pertama, karena Hijume ini yang paling memungkinkan untuk bisa clear cepat. Oke. Dan Lordnya masih di slow push di arah bottom lane dan Leoni ini bakal bisa kembali ya. Memberikan trigger untuk Flash of the Oasis Ya. yang baru saja selesai. Karena efek lemmer memberikan shield effect, otomatis foto akan connect di sana. Yap. Upaya defensif dari Alter Ego dengan hadirnya Lord yang sudah mulai masuk ke dalam base turret mereka harusnya masih aman. Masih terjaga dari Lilia juga untuk clear cukup cepat. Tapi sekarang satu buah inner middle turret yang menjadi target dari tim Liquid dan menyisakan 3 base turret saja untuk Alter Ego. Dilepasin, kehilangan setengah. Lord nanti akan muncul lagi di area bawah. Berarti top lane yang harus kita perhatikan. Karena mungkin dari kedua tim akan berusaha untuk sebisa mungkin tahan minionnya. Main slow push. Biar wave minionsnya menang. Oke. Dengan Divine Glyph juga, wow, Drichel. Ini mau Trinity Magic kah? Ya. Aran udah pede banget, Wah, buka-buka Aran. sendiri di depan. Mantap banget. Maju terus, pantang mundur. Iya, Ya. nempel kena Dark Wave, bad mood langsung. Ya, untungnya nggak di follow ya pakai Iya. Infernal Pursuit ya. Karena kalau di follow mungkin Aldrigo juga bakal nge-react untuk nge-deal damage ke Aran. Ya jatuhnya bakal nge-trigger flicker dari Aran sih. Walaupun mungkin bakal reset, tapi next fight-nya Aran nggak bakal punya flicker. Dan langsung di reset begitu aja dari tim Liquid ID 2.800 gold. Keuntungan yang dari tadi tarik-tarikan ya. Karena Aldrigo sempat ngebalikin goldnya 1000. Dan sekarang udah mulai ada kelihatan gapnya. Semenjak kita obrolin tadi yang di awal 1000 gold. Sekarang udah mulai menuju ke 3000. Oh, Leoni? Oke, lo. Udah ada satu. Blazing Duet terlihat. Ya, Leoni juga lumayan depan tadi ya. Tapi tidak ada team fight lanjutan dari keduanya. Ya. Memilih untuk mundur dulu satu sama lain. Walaupun tadi Alec kena Blazing Duet, masih punya flicker anyway. Dia kayaknya pun nge-poke, tapi terlalu jauh. Dan untuk nge-trigger dari Blazing Duet, ini bakal jadi sinyal yang bagus untuk Alter Ego-nya. Tapi Alter Ego-nya masih bermain secara defensif, jadi mereka akan menunggu. Sampai dengan Alec yang mendapatkan momentumnya. Oke.
Nah ini bakal jadi moment of truth ya di area Lord. Akan seperti apa teamfight yang kembali coba untuk diinisiasikan. Karena setiap pemain dari Alter Ego yang menempel ini bakal memudahkan kembali trigger dengan adanya Golden Hour. Ketempelan juga nantinya dengan Blazing Duet dan juga Fear of the Phoenix yang berkali-kali sukses dibawain sama tim Liquid di game ini. Oh, ada informasi yang menarik dari Hijume, dia open push dengan menggunakan Angry Gloom-nya. Kayaknya terdeteksi di sana ada Leoni. Sehingga kelihatan di area mid lane. Ada satu movement yang terjadi. Top lane-nya slow push untuk tim Liquid ID dan digas. Yap itu dia. Langsung digas. Theory of the Phoenix. Blazing Duetnya masuk banget. Namun untuk sekarang ada Black Suns dikeluarkan. Tapi Hijume-nya dari bagian belakang dikejar tapi habisan. Hijume terpisah dari rekan-rekannya. Menghilang sudah. Leoni down di tempat yang berbeda. Nino kembali selamat. Namun untuk sekarang Arfi-nya malah tertinggal sendirian di bagian belakang. Dan Arfi down. Arfi lejam. Wah ini bakal mau coba one straight push di arah tengah. Waduh, oke. Mereka masih punya kill, mereka masih punya DPS yang sangat tinggi. Oke tapi ada wave minion juga. Waduh, kuda dipanggil lagi, kuda dipanggil lagi. Ya nggak bisa ya karena ada Nino dan juga Yazuke yang punya damage pastinya untuk bisa nge-clear minion. Dan tepat tadi detiknya wave-nya keluar untuk Alter Ego. Tim Liquid memilih untuk mundur dan mensecure ke arah Lord-nya aja. Ya, Arfi mencoba untuk mendapatkan trade. Double kill didapatkan tapi tidak untuk keselamatan dirinya. Sehingga sekarang Lord-nya bakal dipegang sama tim Liquid ID karena Arfi masih dalam keadaan tumbang. Lord akan bergerak sekarang perlahan-lahan ke area mid. Brilliant push kah yang direncanakan sama tim Liquid ID. Wah, Mereka udah clear bagian bawahnya, top lane mungkin yang akan diperhatikan. Wah, keuntungan lagi untuk tim Liquid ID. serem ya. lagi. Mau inisiasi di counternya ngeri tadi. Nah itu tadi mirip sama kalau kita ngomongin soal Kalea lawan Faramis kan. Iya. Kaleanya ult pasti Faramisnya langsung cover. Tapi ini sekarang Cetian dari Drichel. Oh ini bisa di-clear sih cepet banget. Yap, 2 marksman Web. ibaratnya. gocekan dari Leoni tapi damage-nya nyeri banget loh itu barusan. Itu dia jangan kaget. Karena balik lagi Leoni Council Play. Oke, Leoni konsil. Numpang lewat. Udah Barbel langsung panggil. Lord menghilang, mereka tahan lagi bro. Wah ini Leoni juga nggak bisa terlalu semena-mena di depan ya. Karena pasif dari quick draw itu udah ngebuat dari Leoni pun bonyok tadi. Ya karena kalau kita ngomongin damage ya di sini Clean pasti punya damage. Ya. Udah mulai masuk ke late game juga kan. Apalagi dia udah punya Blood of Despair tadi. Pasti akan lebih berasa damage yang akan diberikan. Iya dan high groundnya kuat banget sih Lilia clear cepat. Ini Hijume dengan Angry Gloom. Iya, Yazuke punya damage buat bantu clear juga. Makanya kan di late game bakal berbahaya banget. Kalau seandainya Leoni aja salah langkah gitu kan, atau salah dia dalam tracking shotnya, dia pasti bakal dipunish. Apalagi di sini ada turtle ship dari Yazuke. Efek stun berkelanjutannya pasti bakal bisa di follow. Wah, Aran yang dapat. Aran. Cair Aran. Ya padahal udah retry ya dari Yazuke-nya. Blessing duet. Oke. Kepencet atau gimana? Pencet apa gimana nih? Gabut. Iya, Belum ada gerakan lagi kan? betul. Objektif masih agak lama nih 80 detik. Loh Mau inisiasi masih lumayan jauh, dalam alter ego-nya lagi defense. Aman. 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 Selama nggak dipaksa team fight, aman. Tapi kalau misalkan TLID masa team fight, nggak ada blessing duet, itu baru bahaya. Ya. Oke. Tidak ada target ya sebenarnya tadi juga untuk alter ego sendiri. Sementara Winter Crown, nah ini buat Aran yang sudah selesai dengan Winter Crown-nya. Iya. Hanya. Ini bakal bisa jadi pria misterius nih. Terbang kemarin ada. Ini berarti misteri lagi nih. Tambahan misteri baru lagi. Apa lagi? Blazing Duet tadi, tambahan misteri apa enggak? Pulung sangat bersahabat dengan Blazing Duet gue lihat-lihat Oh ya ya. heboh lagi ntar. Waduh. Wadaw. Karena kan emang mau gimana pun Cloud rame Lu mau digunakan. golden brown atau well done? Caster crispy ini sebelah gue ya. Nah udah ada lagi tuh blessing duetnya aman. Aman, untuk aman, Kyo. aman. Ada. Karena TLID kan nahan-nahan Iya. dari tadi kan, biar gak team fight. Lagi dong. Kuat Lagi ya, nanti Lu ya. mungkin kalau ada team fight Papulung Ih sakit banget lihat Ijume. sakit. Oke. Lo. Sakit pisan. Nah itu dia efek dari Wishing Lantern, Ice Queen Won juga. Yang membuat damage ledakan dari Angry Gloom yang dimiliki sama Hijume akan lebih berasa kepada Aran. Oke. Dan kali ini dari Lord Evolve. Nah ini loh bakal menjadi game yang terpanjang di series ini. Lord Evolve yang akhirnya kita temui juga. Kesentuh ya. Leoni. Wih serem Lo. trigger. Oke. Dan sekarang hampir saja BRP-nya masih berhasil selamat. Para tempuran terpisah. Hijume jauh dari rekan-rekannya dikejar. Ada Kevin yang bersiap untuk bisa mengatakan damage-nya. Sementara sekarang Hijume masih berusaha untuk bisa menggocek. Namun sekarang pertempurannya kembali. Ada di dalam juara. Kyo-nya di bagian belakang. Kyo-nya masih siap untuk bisa mengumpulkan stun. Aran. Dan itu dia Blazing Duet tadi udah langsung dikeluarkan. Tapi jaraknya masih sekarang berpindah lagi ke arah depan. Immortal di dalam tubuh dari Alek. Tapi untuk sekarang Immortal terpecah. Aleknya langsung terpisah. Alek kan didapatkan. Wah. Wow.
Ini Arannya bener-bener juga ganggu, tapi tadi flicker yang cukup mengejutkan dari Leoni. Gagal untuk bisa nangkep ke arah Arvi. Nah itu dia, tambahan lagi dari Flash of the Oasis. Jangan lupa ada efek shield yang membuat Kyo juga survive tadi. Dan sekarang 4 lawan 5. Alter Ego melihat Lord. Coba buat di engage duluan sama tim Liquid ID. Tapi mereka nggak ingin membiarkan tim Liquid ID ambil Lordnya dengan bebas. Ya nggak akan dikasih free ya. Bakal ganggu-ganggu juga, terutama untuk Yasuke yang udah siap dengan adanya Retribution. Chance untuk steal pasti masih tetap ada. Tapi untungnya tim Liquid ID mereka bisa memanage lane yang tidak Yap, wah yap. sakit banget Arvi. Itu dia, double shot, quick draw dari Clint. Damage apa itu? Damage yang mematikan karena dia pakai emblem Weapon Master, Pak Bulung. Semakin Makanya lama, semakin lama semakin pedih. Apalagi udah selesai nih dengan Hunter Strike. Yep. Ada Aran, aduh Aran sakit banget dan Hijume. Black Shoes-nya masih ditahan. Dan itu ada satu Black Shoes sebentar sekarang Aran. Aran dan lejap setelah pop damage yang mereka hasilkan. Bahkan sekarang ada Blessed Duet. Arvi dan juga Hijume merasakan akibatnya dari Kyo. Namun itu sekarang ada Winter Crown. Oke. Namun mereka masih bersiap untuk bisa mendapatkan karya Yasuke. Satu terakhir Yasuke-nya pun langsung pengkilan. Tapi Dido masih berjuang untuk bisa mempertahankan dia Dido. Melawan 3 dan 3 player bikin oleh tim Liquid ID. Mereka berhasil menumbangkan semuanya. terwipe out sudah dan tim Liquid mereka gak butuh Lord. Mereka akan mengawal satu super wave minion di arah tengah untuk menuju ke arah endgame milik mereka. Oke, sudah ada di depan mata. Lustrik yang mereka rasakan sejauh ini, tapi sekarang kemenangan sudah kembali didapatkan. Bye-bye Liquid Lustrik. ID. Itu dia, bye-bye Lustrik untuk tim Liquid ID. Karena setelah 3 Lustrik yang dialami, mereka akhirnya sudah